sesuai niche karena pengen biar bisa nge-live nih. Nge-live kan minimal 1.000 ya teman-teman. Nah, nge-live juga ngebantu Kak Indra, ngebantu kenaikan FYP juga. Nah, itu teman-teman bisa cari yang centang-centang biru, yang biasanya dia followersnya banyak banget ya. Dan teman-teman bisa lihat follow dulu nih, centang birunya follow dulu. Misalkan Cahya Nirin ya. Kalau saya dulu pertama kali untuk yang warung sambal saya pakai Cahya Nirin. Teman-teman bisa lihat followers paling teratasnya. Kenapa followers paling teratas? Karena itu adalah orang-orang yang baru nge-follow. Ya, orang-orang yang baru nge-follow dan masih aktif. Nah, teman-teman follow aja. Buat FYP apa enggak? Saya bilang enggak gitu. Karena ini hanya membantu naikin followers aja gitu. Tapi misalnya teman-teman follow 100 nih dan bukan 100-nya juga sih yang follow back gitu ya. Mungkin sekitar ya 10% lah, 10 atau 12 orang, hanya sedikit yang itu. Makanya saya bilang kurang efektif, tapi untuk menaiki followers itu cukup bagus. Ingat ya teman-teman, yang centang biru. Kalau teman-teman follow teman saya aja followersnya saya follow gitu. Ternyata aktifnya udah sebulan yang lalu yang follow, gimana itu? Ntar dia ngebuka 2 bulan kemudian yang nge-follow teman-teman follow back-nya lama gitu. Jadi cari yang centang biru, cari followersnya masih paling teratas, masih baru, nanti di scroll dia nongol lagi itu masih terbaru lagi gitu. Oke, keren-keren ya. Sehari itu bisa berapa follow Kak kita? Karena kan algoritma TikTok itu kalau kita kebanyakan follow, kayak Instagram kan itu juga kena suspend bisa. Sehari itu kalau di TikTok berapa ya maksimalnya? Di TikTok ya, saya sih biasanya dulu khusus warung sambal doang ya Kak Indra. Terus sekarang udah nggak pernah lagi karena dulu kebanyakan TikTok warung sambal. Mungkin itu salah satunya ya teman-teman ya. Jadi followersnya udah banyak, tapi saya tetap masih melakukan hal itu. Jadi sering ada peringatan Kak Indra. Biasanya dia gitu nggak terbatas Kak Indra berapa maksimalnya, tapi nanti ada peringatan, maaf untuk beberapa saat Anda tidak bisa memfollow gitu. Nanti ada peringatan dari TikTok. Nah itu biasanya 3 kali teman-teman kena peringatan di banned TikTok ya. Jadi kan organik aja sih gitu. Ya, jadi organik ya. Bagi teman-teman buat follow-follow jangan langsung wah karena saking rajinnya sehari follow 1.000. Nanti algoritma TikTok menganggap ini bukan human, bukan manusia, tapi pakai robot nih, jangan-jangan pakai tools, akibatnya ya kita kena banned. Kena banned gitu. Jadi jangan. Organik saja ya. Iya. Oke, Kak, buat TikTok Ads berbayar, settingannya di aplikasi TikToknya juga ya? Untuk TikTok Ads saya nggak main Kak Indra, jadi main, saya buat teman-teman yang pengen nyoba nggak masalah, hampir sama, nggak beda jauh kayak TikTok, kayak IG Ads sama FB Ads, nggak beda jauh juga sih mengiklankan. Tapi saya di sini menekankan untuk teman-teman, ini balik lagi ya Kak Indra, karena banyak yang menyalahgunakan, wah banjir orderan dari TikTok, wah banjir orderan dari FB Ads, ataupun IG Ads, ataupun TikTok Ads, itu sebenarnya balik lagi ke adminnya teman-teman atau ke diri teman-teman. Saat teman-teman nggak bisa closingin, itu nggak akan closing teman-teman. Ya. Jadi intinya itu, karena banyak yang salah paham Kak Indra, makanya mereka, wah teman saya pakai FB Ads, keren banget kok saya boncos, itu banyak banget ya. Ada pakai ini boncos, ini boncos, ini boncos. Sebenarnya mungkin salah cara pengiklanannya atau salah cara closingnya gitu ya. Ini saya ngelurusin aja buat teman-teman. Jadi jangan terlalu berharap, wah video saya FVP kata Kak Sari bakal banjir orderan. Ternyata pas ngechat kita nggak bisa cara balas orderannya gitu. Kakak jadi mau beli apa enggak gitu lah. Itu kabur semua nanti ya. Gitu. Jadi balik lagi ke cara closingnya ya teman-teman. Gitu. Oke, jadi sarannya mungkin kita dari organik dulu aja ya Kak Sari. Karena kan tanpa modal, gratis. Bikin video pakai handphone masing-masing. Kalau sudah FYP, nah siap-siap itu senam jari. Banyak yang bakal menghubungi lewat WhatsApp ya. Oke, kemudian Kak, kalau kita selalu komen di postingan orang lain, membuat orang-orang lain kepo ke akun kita juga nggak Kak? Nah ini mungkin stalking ya, misalkan ada yang lagi video FYP kita komen juga nih Kak, itu jadinya orang lain kepo ke akun kita nggak Kak? Nah, itu juga bisa Kak Indra kalau pengen naikin followers atau like for like gitu ya, comment for comment gitu ya. Itu sebenarnya cukup efektif buat naikin ini aja sih, naikin performanya TikTok ya teman-teman, followers atau ngisi komen atau nge-like komen, tapi nggak menjamin FYP. Tapi kalau teman-teman komen sama like-nya di orang yang lagi FYP, nggak bakal dikepoin teman-teman, karena
Terus kalau FYP tuh banyak banget yang bakal chatnya masuk dan gak mungkin kita satu-satu kita liatin gitu ya, kecuali teman-teman TikToknya bisnis gitu ya. Kalau pribadi biasanya orang males juga balesin satu-satu. Tapi kan kalau bisnis biasanya semangat ya Indra. Biasanya nah teman-teman kalau mau komen di TikTok orang yang jualan aja pasti dibales. Karena apa? Mereka kan pengen ada banjir orderan gitu. Tapi kalau TikTok pribadi teman-teman mau nge-like, mau ngomen gitu, paling dibales juga mereka balasnya ya iseng-iseng, karena kan banyak banget kalau lagi FYP tuh pasti komennya pasti ketutup terus gitu. Dan dia FYP-nya nggak hanya sehari Kak Indra, bisa lama gitu. Kan kalau Instagram hampir 24 jam aja ya dia maksimal. Tapi sekarang ada IG Reels sih. Ya, jadi teman-teman kalau satu video saja FYP, orang akan kepo. Dia akan melihat video-video kita yang lain. Nah, itu juga akan mendongkrak video kita yang lain supaya bisa muncul FYP yang berikutnya. Kalau Kak Sari sendiri, paling banyak komen itu berapa banyak, Kak? Satu video FYP. Komen di TikTok saya atau TikTok orang yang TikTok dari Kak Sari. Oke, kalau aku tergantung komennya Kak. Kalau komennya menuju ke arah yang dia semangat, ya saya balas semangat Kak. Itu biasanya saya balas sih Kak. Tapi kalau misalnya kayak yang nggak penting gitu ya, bikin down, nggak pernah saya balas ya. Gitu. Pasti ada aja ya Kak Sari, netizen TikTokers yang tidak positif. Ada juga yang kasih malah ngejudge kita yang negatif ya Kak Sari ya. Kalau yang konten stylist Balamar itu banyak sombong-sombong ya. Cuman kan ya niat kita kan konten marketing ya Kak ya. Gitu. Tapi nggak apa-apa sih kalau teman-teman ngedon ya, boleh teman-teman hapus. Karena apa? Mental teman-teman lebih penting sih. Oke. Gitu. Jadi jangan takut ya, pasti selalu aja ada orang-orang yang tidak senang. Iya. Tidak semuanya dari sekian ribu pasti ada 1% yang tidak senang terhadap konten yang kita buat. Itu. Kak, nge-share endorse di TikTok harus izin nggak, Kak? Nge-share endorse maksudnya gimana ya Kak Indra? Nge-share endorse ini mungkin dia endorsean ini ya, misalkan endorsean kita jadi reseller nih, misalkan saya resellernya Bos Milenial produk-produknya. Kemudian saya nge-share endorsean dari produk Bos Milenial, harusnya nggak masalah ya? Apakah harus izin? Asal udah ada izin dari bos milenialnya gitu, atau izin dari si suppliernya, atau izin dari si teman-teman kan jadi reseller, jadi si supplier sebagai tahap pertamanya. Biasanya kalau teman-teman nge-share video yang orangnya nggak tahu, itu biasanya nanti sama si orangnya nggak ditegur, nggak diapa, dia mungkin bisa ini Kak, komen ya, atau dia bisa langsung aduin ke pihak TikToknya ya, report ke TikToknya, itu bisa ke banned atau kehapus si ini tersebut, si video tersebut. Mungkin bukan TikToknya yang ke banned, tapi si video tersebut hilang gitu. Ini tapi masalah copyright ya berarti ya Kak Sari ya. Oke, silakan teman-teman yang lain yang ingin bertanya lagi dipersilakan. Ini kita masih punya cukup banyak waktu untuk diskusi. Tanya jawab langsung sama Kak Sari karena topiknya menarik sekali ini. Khususnya bagi teman-teman yang punya target marketnya, kalau saya perhatikan nih Kak Sari lebih banyak TikTok ini dibuka oleh milenial, kemudian juga generasi Gen Z dan generasi Alpha ya. Jadi usia yang di bawah 30 lah ya rata-rata ya. Iya betul Kak Indra. Karena apa ya? Karena usia-usia segitu makanya suka ada closing anak SMP juga ke saya Kak Indra. Daftar dropship Bosman. Saya juga shock, Kak ini ada anak SMP mau daftar gimana? Ya nggak apa-apa gitu kan. Kan kita tidak memperkerjakan gitu. Jadi emang makanya saya bilang teman-teman kalau FYP TikTok itu kekurangannya bedanya sama FB Ads ya. Kalau FB Ads kan tertarget ya niche-nya. Atau target marketnya tertarget. Tapi kalau TikTok itu enggak, berantakan. Cuman tetap ada effort yang tinggi kan, dia sekalinya meledak teman-teman, nggak mungkin nggak ada closingan sih gitu. Oke, nah tadi dari 4 ide konten TikTok yang Kak Sari lakukan tadi ada zero to hero, kemudian behind the scene, storytelling dan edukasi. Ini yang paling cepat untuk FYP yang mana nih Kak Sari? Semuanya Kak. Semuanya itu. Ya.
banding kayak konten drama itu agak sulit naik. Itu 4 itu yang saya pilih yang menurut saya paling banyak, Indra. Tapi edukasi di sini adalah biasanya motivasi. Maksudnya di situ motivasi ya Kak Indra. Biasanya kalau orang atau tips and trick. Nah, edukasi itu. Tapi kalau biasanya drama terus kayak syuting-syutingan itu naiknya agak sulit sih Kak Indra. Jogetan ya itu di luar ini saya. Joget-jogetan naik, cuman biasanya nggak tahan lama teman-teman karena akan terus ada yang bagus sih. Seperti itu gitu. Jadi jangan khawatir nih bagi yang nggak bisa joget ya, TikTok itu tidak hanya sekedar joget-joget. Tadi lihat kontennya Kak Sari kan semuanya tentang edukasi, kemudian tentang zero to hero, tentang behind the scene, storytelling. Jarang sekali yang konten joget-joget ya Kak Sari ya. Ya, dulu saya emang udah awal tuh sama sekitar lingkungan tuh kena bullying abis ya Kak, karena Sari anak TikTok, tapi kan mereka nggak tahu TikTok yang kita lakukan TikTok untuk apa sih gitu. Nah, saya memanfaatkan TikTok untuk berbisnis, karena zaman dulu itu TikTok buat bisnis masih jarang Kak Indra. Masih kebanyakan joget-joget atau tren ngedance gitu kan. Nah, teman-teman ngumpung sekarang TikTok tuh udah mereka bagus ya, banyak positifnya juga, bisa jualan di situ. Apalagi sekarang ada TikTok Shop. Kalau TikTok Shop itu bagus, saya pernah nyoba di Stylist Balamar, cukup bagus sih, karena dia ongkirnya untuk sekarang ini masih gratis ongkir se-Indonesia, Kak Indra. Coba tuh TikTok Shop. Gitu. TikTok Shop contohnya seperti apa ya Kak Sari ya? Mungkin teman-teman penasaran nih. TikTok Shop tuh nih, misalnya teman-teman nih kan nanti di sebelah kanannya tuh ada keranjang. Teman-teman hampir sama kayak affiliate juga sih Kak Indra. Itu affiliate juga bisa. Nah, ntar di situ akan dimasukin nih dari linknya teman-teman. Misalnya teman-teman jualan dari Shopee, dimasukin ke situ. Nanti dari situ teman-teman lagi nge-live nih, atau ada orang tiba-tiba beli. Biasanya jarang sih tiba-tiba beli, biasanya dari live. Terus nanti notifikasinya dinongolin di live-nya, terus mereka berjualan. Nah, mereka tinggal keranjang, klik beli. Gitu. Udah otomatis sekarang, udah kayak Shopee ya, ada live-nya juga gitu. Keren sih TikTok, luar biasa. Ini ada lagi chat yang masuk, Kak Sari. Jujur masih awam dengan TikTok nih Kak, tapi pengen coba jualan di TikTok. Apakah masih ada peluang? Nah ini mungkin yang masih baru-baru juga nih, kira-kira bagi para newbie, peluangnya untuk jualan di TikTok bagaimana Kak Sari? Kak Indra, kenapa saya bilang sangat besar? Karena TikTok ini bukan sosial media seperti Instagram, ya, dia performanya hampir kayak YouTube ya Kak Indra, yang semua orang bisa lihat kalau kontennya naik, teman-teman. Jadi nggak usah takut. Saya bikin konten Bos Milenial dengan teman saya, sahabat saya sendiri, juga bikin konten bisnis duluan, tapi naik saya duluan, Bos Milenial duluan. Padahal dia bikin udah sekitar 6 bulan konten bisnisnya. Tapi naik saya duluan. Karena apa? Kita kan belajar dan konsisten di selama 30 hari tersebut. Terus dengan hashtag yang bagus, sound yang sesuai, niche-nya juga beratur, pasti naik sih teman-teman. Yang penting konsisten. Teman-teman yang penting mencoba. Ya, gagal nggak apa-apa. Tapi kalau teman-teman nggak mencoba, itu udah gagal. Gitu. Gak apa-apa, wajar gitu. Resikonya FYP kok. Gitu. Konsisten, pantang menyerah ya. Tadi Bos Milenial sampai punya berapa reseller nih Kak Sari dari konten TikTok marketing yang dibuat? Pertama kali bangun itu belum dropshipper ya Kak Indra, kelas gitu. Untuk Telegramnya kita udah ribuan, ada 2 grup. Kalau untuk dropshippernya kita masih 100-an gitu ya, karena dropship ini baru, sistem baru. Yang awal kita buat adalah sistem kelas sekolah bisnis, yang dimana kita menyekolahkan teman-teman yang pengen belajar bisnisnya, pengen sekitar 1 bulan lebih, apa masuk 2 bulan, ya itu udah 100 lebih sih. Gitu. Tapi ya gitu, kalau namanya dropship kan keluar masuk ya dari grup, tapi jarang sih, selama itu hanya 2 orang aja yang keluar dari berapa ratus orang itu gitu. Biasanya tidak ingin berjuang. Gitu. Keren. Oke, kita boleh ini lagi ya, balik ke TikTok lagi nih Kak Sari, kita share lagi materi TikToknya. Satu lagi ini kan Bos Milenial nih Kak Sari. Ya. TikToknya. Satu lagi ada apa nih, kita coba yang Kak Sari punya. Sambal. Itu kurang FYP karena kurang yang ya? pertama
Boleh ke TikTok pribadi saya sih. Boleh, Sari Fauzia ya. Iya. Nah itu situ perbandingannya jauh banget Kak Indra karena dulu nggak pernah. Oke. Waktu saya di Jepang itu susah untuk awal-awal di FYP. Ini ya. Oke. Ini lebih ke personal branding ya. Ya. Nah, teman-teman, personal branding itu penting banget kayak Kak Indra. Karena apa? Bantu bisnis kita naik ya, teman-teman. Gitu. Contoh kayak artis, kenapa personal mereka brandingnya tinggi, saat mereka buka bisnis itu rame, karena saat teman-teman bangun branding personal itu, secara nggak langsung teman-teman terkenal nih, ya kan? Minimal udah ada terkenal, orang banyak tahu, ya kan? Orang kepo-kepo terus. Nah, ini sangat ngebantu sih Kak Indra untuk bisnisnya juga, gitu. Oke, Dan kalau kita bisa lihat ya video-videonya nih. itu ada pamer juga. Biasanya karena pamer nggak nyambung dikit view-nya. Jadi ini nggak sesuai niche Kak Indra. Jadi harus sesuai. Ini yang goyang-goyang itu dulu ya sampai. Iya. Oke. Jadi view-nya dikit jadi nggak sesuai gitu. Padahal ini bagus ya. Kontennya mengenai tadi lebih ke show off ya. Iya, tapi ya. Sesuai niche yang saya bilang tadi, dia view-nya nggak akan banyak. Gitu. Oke. Ini kita bisa lihat. Cukup banyak ya videonya. Udah berapa banyak nih Kak Sari bikin video? Saya itu dulu, ini kan yang TikTok saya, FYP-nya yang paling lama TikTok saya, Kak. Karena dulu saya bikin di Jepang, sekolah-sekolah bikin di Jepang, terus karena videonya nggak jelas ya, nggak jelas gitu, jadi ya susah FYP-nya. Ternyata karena personal branding saya naik di Bos Milenial, ya, saya bikin kata-kata motivasi, ternyata ikutan naik gitu TikTok saya. Gitu. Jadi Bos Milenial membantu branding personal saya sih, seperti itu. Jadi memang harus fokus ya, kita fokus ke mengenai apa ini, motivasi, kontennya ya, kontennya tentang apa kayak motivasi, edukasi, atau ada juga kan yang kalau ini Kak Sari di TikTok saya itu hampir tiap kali saya buka itu Bang Iben ya, kontennya lucu-lucu. Oke. Nah, itu mungkin ini juga Kak Sari ya, kita penentuan mau di genre apa nih, apakah edukasi, apakah motivasi, atau tentang komedi, itu juga berpengaruh ya konsistensinya ya Kak Sari ya. Jangan sampai kita campur aduk ya. Yang tadi di materi saya bilang Kak Indra, jadi sesuai niche awal. Sesuai niche-nya ya. Apa gitu. Oke. Nih coba kita buka satu nih, yang mana nih? Ada juga yang bapak-bapak ya, itu Odading Mang Odeng ya, Odading Mang Odeng. Oh, Odading. Bapak-bapak kok teman-teman, jadi jangan takut juga gitu ya. Nah umur TikTok sih sebenarnya. Cuman ya itu namanya FYP, dia nggak long term ya Kak Sari ya? Tergantung Kak Indra, biasanya ya, kenapa teman-teman bikinlah TikTok yang bermanfaat, karena gini teman-teman, ini saya kasih kuncinya ya. Saat teman-teman saya punya oke nih, ngedance juga saya bagus gitu ya, saya masih muda, cantik gitu kan, terus ngedance segala macam, teman-teman itu pasti nanti akan ketinggalan gitu ya. Tapi kalau teman-teman bikin konten yang bermanfaat, semakin tua malah semakin rame gitu. Kenapa semakin tua akan semakin rame? Karena pada dasarnya hal-hal yang bermanfaat orang bakal kepo terus-menerus gitu. Tapi kalau ngedance atau hanya memandang kecantikan dan ketampanan aja, biasanya nanti akan ada lagi yang lebih tampan, akan ada lagi yang lebih. Jadi lebih posting-posting yang bermanfaat aja sih teman-teman, karena continue-nya lebih lama Kak Indra yang aku perhatikan ya. Kayak misalnya nih siapa nih influencer siapa dia ngedance segala macam, tapi ntar akan ketinggalan lagi sama orang yang bisa ngedance-nya baru lagi gitu. Tapi kalau konten kayak Kak Riko Huang, Indra Kens, sekarang tuh Ken Wilboy ya, itu sekarang itu saya lagi pantengin banget dari dia mulai nol tuh TikToknya sampai sekarang keren sih gitu. Jadi konsisten aja gitu dengan niche-nya teman-teman. Mau pamer dari awal ya berarti pamer terus gitu kan. Boleh nggak sesekali diisi yang lain? Boleh. Cuman saya bilang videonya nggak akan senaik video yang lain gitu. Ya oke. Contoh yang pamer itu Indra Kens ya Kak ya. Coba kita ya. Indra Kens. Tagline-nya wah murah banget. Nah ya. Sebenarnya nggak niat ini, tapi karena dia tahu orang Indonesia itu identik dengan rasa kepo yang sangat tinggi. Gitu. Oke, nah ini teman-teman bisa lihat juga ya contoh-contoh.
Kita coba buka ini yang 6,1 miliar ya. Oke guys, setelah 20 tahun gue kerja keras, akhirnya gue kebeli juga nih rumah mewah plus mobil banyak banget guys. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton video ini. Jangan lupa klik tombol subscribe. Dan jika kalian suka video ini, angkat jempol kalian. And see you!